melintas di hadapan kita bersama kontingen Parade Budaya. Selamat malam Tribuner, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Yusuf Kala yang berharap Jambara mendapatkan menjadi wadah silaturahmi perdamaian kemanusiaan. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat Yusuf Kala berharap Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara PMR tingkat nasional yang dapat menjadi wadah silaturahmi perdamaian, kemanusiaan, dan tentunya kerukunan. Hal itu dikatakan Yusuf Kala saat membuka Jumbara 2023 di Stasiun Jati Kalianda, Lampung Selatan pada Selasa 4 Juli 2023. Dalam sambutannya, Yusuf Kala mengatakan Jumbara bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar peserta dan kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia dan 12 negara sahabat. Kala menyebut kegiatan Jumbara mendapatkan memperkuat solidaritas dan menambah relasi antar anggota PMR, Wira dan Madya melalui kegiatan perkemahan. Mantan Wapres 2 periode ini menjelaskan Jumbara merupakan kegiatan pertemuan anggota PMR untuk saling berbagi evaluasi, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam suasana gembira, bersahabat dan partisipatif sesuai dengan siklus manajemen PMR. Masih dengan Yusuf Kala mengatakan Jumbara merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengembangan sukarelawan yang dikemas untuk melakukan evaluasi dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh PMI, sekaligus merancang peran dan kegiatan sukarelawan untuk mendukung dan melaksanakan program peningkatan organisasi dan pelayanan PMI. Selalu ditampilkan di gelaran-gelaran istimewa, termasuk acara-acara adat istiadat. Dan Bapak Ibu, mohon aba-aba bahwa kita akan melakukan pemukulan cetik. Mohon bersiap terlebih dahulu, awak media. Baik, kita akan hitung mundur untuk bersama-sama kita tabuh cetik bersama. 3, 2, 1. Selamat atas dibukanya Jumpa Bakti Gembira Nasional PMR ke-9 tahun 2023 di Provinsi Lampung. Iya, terima kasih sekali lagi, semarak sekali. Kami yakin tentu kebahagiaan hari ini dapat dibagikan kepada seluruh rekan-rekan dari setiap provinsi yang hadir. Dan juga rekan-rekan dari Berita selanjutnya, truk berlaberkan PT PN 7 laka lantas tunggal karena rem blong. Satlantas Polres Bandar Lampung menduga truk berlaberkan PT PN 7 ini mengalami laka lantas tunggal karena rem yang blong pada Selasa 4 Juli 2023. Kasat Lantas Polres Bandar Lampung Kompol Ihwan Syukri mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP akibat truk berlabel PT PN 7 tersebut yang terguling. Sopir truk tersebut datang dari arah Raja Basa menurun ke arah Panjang dan diduga truk tangki ini karena remnya blong. Ia mengatakan polisi mencatat bahwa akibat peristiwa ini supir mengalami luka ringan dilarikan ke rumah sakit. Saat ditanya terkait siapa perusahaan dari pembawa minyak CPO ini, dirinya belum mengetahui perusahaannya. Ia mengatakan polisi akan menindaklanjuti peristiwa tersebut dan akan polisi menyelidiki perusahaan tersebut asalnya dari mana. Ia mengatakan dampak dari arah kecelakaan itu dari arah Raja Basa ke Panjang itu terjadi kemacetan atau kepadatan sepanjang 2 km. Diketahui pula mobil truk berplat BE9230YU yang membawa limbah minyak CPO terguling di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum atau di pertigaan PJR Waikuba, Kota Bandar Lampung.
Banyak pengendara motor terpeleset akibat tumpahan minyak sawit. Banyak pengendara motor terpeleset akibat tumpahan minyak sawit di pertigaan PCR Waikupa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Tian, warga sekitar kejadian, mengatakan dirinya kaget tiba-tiba ada truk yang terguling. Ia mengatakan dirinya melihat bahwa ada truk pembawa minyak sawit tersebut yang terguling. Haris, selaku pengendara yang terjatuh, mengatakan dirinya kaget dengan adanya minyak yang tumpah tersebut. Ia mengatakan dirinya dari arah Panjang dan mau pulang ke Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, selalu melintas tanjakan PCR Waikupa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Tercatat pengamatan dari Tribun Lampung, di lokasi kejadian ada sekitar 2 motor yang terjatuh akibat tumpahan minyak tersebut. Sebelumnya mobil truk berplat BE9230YU yang membawa limbah minyak CPO ini terguling di Jalan Lintas Sumatera atau pertigaan PCR Waikupa, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Selasa 4 Juli 2023, kemacetan ini hingga berkular 5 km. Pengendara harus menghentikan kendaraannya dari Sivis Sinar Laut hingga ke lokasi kejadian mobil tersebut terguling. Petugas kepolisian berjaga di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Mobil hijau pembawa limbah tersebut masih terguling di tengah-tengah jalan tersebut. Jadi jalan yang dari arah Raja Basa menuju Panjang itu terjadi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas atau penghambatan arus lalu lintas kurang lebih 2 kilo. Pak, sejauh ini kan akibat minyak ini kan Upaya kita saat ini, kita berupaya untuk mencari pasir untuk ditimbun di jalan sehingga licinnya jalan ini dapat hilang karena kita timbun dengan pasir. Ini kita sedang berupaya untuk mengevakuasi, untuk mengembalikan kendaraan ini seperti semula dengan menggunakan mobil derek. Nah, sekarang kita sedang menunggu. Sempat merusak CCTV, pencuri kotak amal di Tulang Bawang, Lampung membawa anak kecil. Aksi percobaan pencurian kotak amal terjadi di Masjid Istiqmatul Kiram, Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Peristiwa yang terekam kamera pengawas atau closed circuit television CCTV itu terjadi pada Minggu 2 Juli 2023 lalu. Mirisnya, dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria bersama dengan anak di bawah umur hendak mengambil kotak amal di Masjid Istiqmatul Kiram. Dalam video itu tampak seorang pria berpakaian hitam datang menggunakan sepeda motor bersama dengan anak kecil berbaju hijau. Seusai memarkirkan motor, pelaku menggunakan masker terlihat berjalan santai memasuki masjid melalui pintu samping. Bahkan pelaku sempat berusaha mencoba merusak sejumlah CCTV yang terpasang di area masjid. Tampaknya mereka menyadari keberadaan CCTV di masjid. Merasa keadaan sudah aman, pria tersebut terlihat berusaha keras merusak gembok atau rantai yang terpasang pada kotak amal. Karena gagal membongkar kotak amal, pria itu mengurungkan niatnya. Ia dan anak kecil itu bergegas untuk pergi. Itu setelahnya mereka mengetahui kedatangan seorang jemaah yang ingin melakukan sholat di masjid. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang AKP Aris saat dihubungi membenarkan adanya informasi percobaan pencurian kotak amal di masjid tersebut. Berita selanjutnya, ada kontingen Jumbara dari Bali membawa ogoh-ogoh ke Lampung Selatan. Kontingen Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara dari Bali membawa ogoh-ogoh ke Lampung, yakni di Lampung Selatan pada Senin 3 Juli 2023.
Patung ogoh-ogoh yang berasal dari kontingen Jumbara Bali tersebut menyita perhatian publik Lampung Selatan. Pasalnya, ogoh-ogoh ini berasal dari kontingen Jumbara Bali tersebut menjadi penanda bahwa patung setinggi 1 meter itu menggambarkan sosok yang seram dengan satu kaki yang diangkat. Perwakilan kontingen Bali I Ketut Swastu mengatakan ogoh-ogoh yang dibawakan ini menggambarkan kepribadian Putakala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Putakala mempresentasikan yakni kekuatan alam semesta dan waktu atau kala yang tak terukur dan terbantahkan. Selain wujud raksasa, Asu mengatakan ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di maya pada surga dan juga neraka, seperti naga, gajah, bidadari. Bahkan dalam perkembangannya ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal, pemimpin dunia, artis atau tokoh agama, bahkan penjahat. Swastu mengatakan pihaknya siap menampilkan sebuah kearifan lokal kebudayaan wilayahnya dan sekaligus akan mengenalkan berbagai seni dan budaya kepada peserta Jumpa Bakti Gembira tingkat nasional ke-9 2023. Oleh karena itu, Swastu mengatakan tim kontingen Bali akan menampilkan keterampilan para peserta dalam ajang Jumbara tersebut. Berita selanjutnya, ada harga spesial Rp49.000 di Celsius Lampung City Mall. Celsius Lampung City Mall ini menggulirkan promo yang berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Juli 2023. Pegawai Celsius Lampung City Mall Anis Marsala mengatakan promo ini adalah harga spesial mulai Rp49.000 untuk pembelian produk fashion olahraga. Selanjutnya ada promo diskon 30% untuk celana pendek jeans. Kemudian ada diskon 50% untuk hot pants, kemeja, sweater, celana pendek, dan kemeja panjang. Celsius adalah brand produk fashion lokal. Produk fashion di Celsius ini ada untuk pria maupun wanita dari usia muda sampai dewasa. Di antaranya ada kaos, jaket, kemeja, celana denim, hoodie, dan pakaian olahraga. Ada juga aksesoris seperti topi, tas, dan kacamata, kaos kaki, helm kargo, full face, alas camping, sarung tangan motor, zipper pad, stiker, dan bandana. Keunggulan produk fashion Celsius ini awet, berkualitas, serta terbuat dari bahan yang nyaman digunakan seperti katun, linen, dan juga rayon. Selain itu, semua fashion di Celsius juga keren dan kekinian. Untuk tahu lebih lanjut mengenai fashion di Celsius dan promonya, bisa datang langsung ke gerai Celsius di lantai 1 Lampung City Mall. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.